Tapi Jadi happy. 24 jam kalau Naca jadinya. Ada. Oh. 1 minggu ini 24 jam. Well. Gak ada pulang rumah. Cuma tadi pulang rumah. Terus Ngambil kayak baju. wah. Oh berarti bermalam di rumah Aca. Aku itu setelah dinyatakan gak lolos dari kepolisian, aku tuh gak mau kuliah. Karena masih sakit hati banget kan. Kayak, kenapa aku gak bisa kayak gitu? Aku sudah keluar bayi, aku sudah memperjuangkan gitu Oh loh. itu berarti bener-bener baru lulus banget. Baru lulus fresh graduate. Iya. Aku pun gak ikut kelulusan. Oh my. Pasti di jalan. Yang membingungkan itu di jalan. Pulang dari rumah klien, di situ kami berkelahi. Di jalan. Kayak sambil bawa kendaraan atau mobil gitu. Bukan kayak gitu. Terus kayak gimana? Kayak gitu. Kita gak cukup bedroomnya. Lah, terus kayak gimana? Ya kayak gitu. Coba lihat referensi. Ini gak sesuai kayak gini loh. Ya udah. Dan semenjak ikut Aca ini ya ketemu orang terus gitu. Oke, jadi berarti Aca Pang pokoknya. Aca Pang pokoknya ini Aca Pang. dari terdapat Aca pokoknya tujuan hidup Ikam kayak Aca. Aca atau Pang dah. Pokoknya pegangan hidup. Bukan pegangan hidup juga sih, kayak penunjuk hidup. Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, yang pastinya anak-anak yang super menginspirasi. Kali ini aku ditemenin temen jam kos kita yang lumayan muda tapi dia sudah berkarir lah gitu ya. Nah itu adalah Muhammad Noval, atau kita biasanya panggil Opal ya. Opal. Oke, Opal ini adalah asisten Aca Mua. Kalau kalian sudah menonton episode sebelumnya, nah Opal ini adalah asistennya guys. Jadi kita mungkin kulik dulu deh, Opal kenapa mau jadi asistennya Aca? Gitu aja deh dulu. Aduh, agak banyak apa cerita ya di belakang itu semua. Kayak kenapa tiba-tiba sama Aca gitu? Awal mulanya itu kayak ngalur aja gitu ya. Awalnya itu dia cerita ya ini. Ya, ketemunya di mana? Ketemunya ya. Awal mulanya nih, awal mula pada zaman dahulu gitu ya. Pada zaman dahulu. Bukan nggak zaman dulu banget sih sebenarnya. Oke deh, kita cerita. Awal mulanya itu nggak saling kenal sih, follow-followan nggak tahu gitu lah. Padahal satu kecamatan tapi kan beda desa gitu, jadi nggak tahu apa-apa. Dipertemukanlah kami di salah satu ajang pemilihan kedutaan, yang bergengsi gitulah di kabupaten kami gitu. Ketemulah kami di sana. Hari pertama, hari kedua, Aca ini ada teman dari Galuh aku. Galuh aku ini teman aku. Merek ya jadinya. Disebut merek jadi ya. Mohon maaf. Sorry ya. Sorry. Enggak sih, ke kamu aja jadinya. Berarti kamu enggak dipilih ya. Nah, itulah hari pertama. Hari pertama kan masih fun aja gitu kan. Aku kamu gitu. Hari kedua tuh makin dekat. Masih hotspot-hotspotan. Saat itu hotspot-hotspotan, makan. Siapa gitu. yang mulai duluan? Kami sih duluan gitu. Kan teman aku ada namanya Lia. Lia itu temenan sama Aca. Nah, kamu temannya Lia? Kamalia. Patulia, bukan Lia. Bukan. Soalnya ada juga Kamalia ini teman aku. Bukan. Ini teman aku. Ya. Jadi teman siapa? Teman aku. Iya. Teman kamu lah. Jadi lanjut. Iya. Jadi terus? habis itu ketemu nih, bicara. Kok ngalur nih, kok nyatu, kok cocok gitu loh. Jadi temenan sampailah follow-followan IG. Baru tahu nih dia MUA. Dia ini apa namanya, influencer selebgram. Nah dari sanalah kita temenan, follow-followan IG. Dan pada akhirnya kita sama-sama gak kepilih nih. Jadi di hari ketiga itu, di hari sudah penutupan, see you bye-bye aja gitu ya. Sampai jumpa lagi gitu, gini-gini ya, pakai cipiki lah gitu lah. Tapi sebelum itu kan kita udah kayak bicara gitu, kayak Aca nih kita tanya, kamu nih bisa nggak sih ngedekor aja? Nggak bisa nggak sih dekor atau make up gitu atau apa gitu? Kata aku nih,
kalau make up sih nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau ngedekor kayak ngerakai rangkai bunga, kain itu ya adalah basicnya. Nah dari sanalah tercetuslah perhubungan antara kami dan Aca. Oh gitu. Awal Jadi, mulanya gitu loh. Nah, kenapa Aca tiba-tiba nanya kenapa kamu bisa nggak dekor gitu? Apakah kamu pernah posting sesuatu tentang dekor-dekornya atau gimana? nah itu tuh yang asik. Itu tuh awalnya kok kayak gitu ya. Kan awalnya Oke. awalnya itu aku nanya-nanya kan kayak asik nggak jadi MUA, make upin orang subuh-subuh. Kata dia, ya gitulah resiko jadi MUA gitu, apalagi pas wedding. Nah, di kata-kata wedding lah terjerumus lah kata-kata pertanyaan itu. Oh, kakak berarti punya dekor vendor sendiri ya? Nah, di sanalah iya, tapi nggak ada punya asisten. Nah, di sanalah tercetus mengajukan diri. Oke, dan Acanya menerima. Nanti Kenapa ya kapan-kapan gitu. Nah, di saat itu juga pas sudah lulus ternyata ada job. Oke. Ada job 7 bulanan, dekor 7 bulanan. Dan itu waktu aku masih seleksi abdi negara. Oke. Kan kisah ceritanya tuh tahun ini nih. By the way, kalau hanya mau minum iya, makasih. Iya. Ceritanya itu tahun ini tuh awal-awal tahun itu merupakan tahun duka lah ya. Karena awal tahun itu kan kita ikut seleksi kepolisian. Oke. Berjalan 1, 2, 3, ternyata di pertengahan gak lolos. Oke. Nah, di sana juga aku di saat seleksi ketiga, di saat akademik psikotes itu memberanikan diri ikut audisi Nanggalu. Oke. Nah, di sanalah tapi karena bukan rezeki kedua-duanya kan, jadi akhirnya nggak ada. Dan rezekinya di sana, rezekinya jadi asisten. Iya, mempertemukan rezeki yang lain gitu loh. Iya. Dan disitulah awal cikal bakal vendor FL Gallery. Wes, tuh guys. Di tag ya guys. Di booking masih ada promo. Ayo loh. Nah, terus apa kendalanya setelah bekerja dengan Aca? Apakah Acanya yang menjadi kendala? Atau tidak? Atau kendalanya itu ada. Apalagi pas saat aku kerja di FMB, Kak. Apa itu? Nah, FMB itu aku kerja di resto. Nah, ceritanya kayak gini lagi, Kak. Aku itu setelah dinyatakan gak lolos dari kepolisian, aku tuh gak mau kuliah. Karena masih sakit hati banget kan. Kayak, kenapa aku bisa kayak gitu? Aku sudah keluar bayi, aku sudah memperjuangkan gitu loh. Oh, itu berarti bener-bener baru lulus banget. Baru lulus fresh graduate. Iya. Aku pun gak ikut kelulusan. Tapi memberanikan diri ikut kepolisian karena keinginan ayah kan. Jadi memberanikan diri nih, siapa tahu rezeki. Di seleksi pertama, kedua lolos tuh, 3, 4 dan dinyatakan pas sidang awal yang itu ternyata kuotanya nggak cukup dan dinyatakan aku gugur. Dan nggak apa-apa itu. Rezekinya aku ada lagi tuh. Rezekinya 2 hari setelah itu aku ditawarin jadi health kitchen di salah satu resto di Banjarbaru. Nah di sanalah, karena aku nggak mau kuliah kan ceritanya nih. Jadi memberanikanlah masuk situ dan ikut pemilihan duta tadi. Gak ada rezeki juga, adalah Aca nawarin itu. Betul. Jadi double kill kan rezekinya gitu loh. Nah, yang menjadi kendalanya itu sih memeluangkan waktu kan. Tim dekor itu kan atau asisten makeup itu kan harus menentukan menentukan jadwal kan. Menentukan jadwal orang yang mau make up. Sedangkan kita kerja juga. Iya, gitu. Betul sekali. Dan itu bukan kerja freelance di resto itu kan harus ada sisipannya setiap hari full day. 3 bulan berlalu aku jalani nih kayak dari aku training dari interview training sampai aku kerja di kontrak 3 bulan sampai aku disuruh semua bidang head kitchen lari lagi ke waiter lari lagi ke barista sudah aku laluin. Belum lagi nanti subuh ya jam 3 kita make upin orang tulak subuh. Jam 2 ya kita pegang orang tulak jam 2. Uyu banar pang. Pulang itu jam 8. Karena masuk kerja jam 8 tuh langsung ke resto. Ada siang. Kalau wedding kan sampai siang kan. Pasti jam 12 tank pulang ganti baju langsung ke resto lagi. Sekarang jadinya kan udah keluar, udah kayak habis kontrak kan. Udah Jen itu aja dulu pengalaman di resto di dunia perindustrian makanan.
udah Din, mau fokus ke industri perweddingan lagi gitu. Nah, kenapa memutuskan berani stop yang di situ? Apakah gajinya lumayan bisa mencukupi kehidupan kamu? Ini kayak gosip-gosip gitu ya? Iya, kita gosipin aja yuk. Jangan bilang-bilang. Untuk masalah gaji di industri permakan itu enggak sih, tapi lebih ke boleh. Kita nggak boleh jepil ya, nggak boleh sepil gitu. Ini aja supaya bayangan aja. Iya. Siapa tahu ada yang gantiin posisi kamu nanti. Ada. Nah, ada. Kan. Yang menjadi tekanan itu kita meluangkan waktu sih, karena kan gebutan waktu klien sama resto itu sama. Dimana atasan owner itu mengekang juga, sedangkan klien itu harus ditepati juga. Iya. Kita harus profesional, meluangkan sepepet waktu. Jadi sekarang ada prinsip time is money. Waktu dulu. Iya. Jadi membuang-buang waktu itu kayak rugi banget gitu loh. Betul. Padahal umur masih 18 ya, masih muda, kayak masih harus menikmati masa muda, tapi enggak dulu deh gitu lah. Kayak mau ini masa mudaku gitu loh. Sekarang kita berjuang, nanti kita bercerita. Jadi memulai lebih dulu ya. Iya, memulai lebih dulu daripada orang. Kalau orang nanti, kita sekarang. Jadi pas orang sudah susah-susahnya, kita sudah menikmati gitu loh. Kalau ini kan tadi kendalanya ya kan, berarti di resto itu kamu nggak bisa waktunya. Kalau yang jadi asistennya si Aca, ada nggak kendalanya? Entah itu apanya? Kendala ya. Kalau kendala, capek nggak sih? Misalnya kan kerjanya jadinya subuh, gitu-gitu. Kalau dulu sih kalau dibilang capek ya. Kan kita harus meluangkan waktu jam 3, jam 2, pulang lagi kita kerja di resto, nggak ada tidur. Betul. Kayak aduh, kok gini banget sih, kayak nggak ada di skenario hidup gitu loh dipikirkan pas SMA itu. Tapi udah jalanin aja. Dan sekarang kalau dibilang capek sih enggak ya. Jam 3, jam 2 itu sudah biasa. Pulang jam 2 ya tidur langsung gitu loh. Bangun lagi jam 2, bangun lagi jam 5, entah kemana nanti lagi. Lebih dinikmatin aja gitu, kayak kerjanya toh juga senang-senang gitu loh, menghibur orang, dan ada senyum yang harus kami jaga Kak. Dari klien, karena prinsip kami kan kerja ikhlas kerja berkah kan. Dimana senyum orang harus kami jaga. Dan yang harus kakak tahu nih, apa tuh? Di vendor kami itu bukan orangnya yang mikirin, tapi kami yang mikirin. Jadi pas konsultasi, pas meeting kayak gini, kita duduk nih, kayak kakaknya mau kayak apa, make upnya mau look apa, dekornya mau kayak gimana. Itu sudah harus masuk tuh di otak. Minimal 1 minggu sebelum hari H. Jadi kami tuh yang duel sama Aca. Kayak enggak kayak gitu, jangan merusak konsep, kayak harusnya kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya, kayak saling konsultasi, debat lebih baik debat dulu gitu lah. Kami lebih debat berdahulu daripada nanti di lapangan. Lebih baik kami berkelahi berdahulu daripada kelihatan orang. Jadi pengantin kami suruh, ya udah Kak, pian tanah, pian sediakan apa yang kami butuhkan, kami kerjakan. Jadi otaknya fresh. Jadi pengantin pas hari H tuh udah jreng, senyum, joget-joget. Ada kayak pengantin kami yang baru-baru ini, saking senangnya 1 minggu tuh sudah plong, kata dia. Semuanya kami pikirin, sampai kayak, Kak, kursi aku kurang, meja aku kurang, bisa cariin? Siap kami cariin. Padahal itu di luar kami ya, di luar tanggung jawab kami, tapi kami siap bantu. Karena kan kayak kami sama klien itu, kami usahakan menjalin silaturahmi dan ikatan saudara yang kuat. Itu loh yang diprinsipkan Kak Aca banget. Sama Kak Aca itu gak mau mengecewakan orang lain. Dan itu yang harus ditanamkan sama aku juga Kak. Kayak apa melayani customer dengan baik, kita harus melayani dengan baik. Ini ujung-ujungnya Aca terhura nih. Iya, terhura-hura, senyum pas nonton gitu ya. Aku nih Gero baju kita jalan. Tapi sisi kadak tujuhnya lo Aca apa gak ada? Pengarasan kah misalnya, ya lo aku nih hendak kayak ini, Aca nih hendak kayak ini, jana kayak apa? Lebih kayak merenang sih. Kami itu di saat berduelnya itu kadang mau di kayak ini, pasti di jalan. Yang membingungkan itu di jalan. Pulang dari rumah klien, di situ kami berkelahi di jalan, kayak sambil bawa kendaraan atau mobil gitu. Bukan kayak gitu.
Terus kayak gimana? Kayak gitu, kita gak cukup bedroomnya. Lah, terus kayak gimana? Ya kayak gitu. Coba lihat referensi. Ini gak sesuai kayak gini loh. Ya udah. Tapi akhirnya dapat solusinya gitu loh. Jadi pas di lapangan lagi itu langsung set, boom, langsung jari jemari, ting. Nah, kayak itu. Jadi gimana pengantin, suka nggak? Gitu pasti ditanyain. Supaya nggak ada kesalahpahaman kan dari pengantin gitu loh. Tapi kalau yang sama Acanya paling sering berantem soal apa? Pelayanan customer. Oh, kenapa? Karena Kak Aca nggak mau pengecewa. Tadi kembali lagi ke mengecewain. Jadi kayak apapun kita harus good attitude dengan orang. Meskipun kita dipandang orang, kok orangnya kayak gitu ya, orangnya kayak gini. Tapi pelayan kita harus tetap number one. Tapi pernah gak dimarahin Aca? Entah apa misalnya kesalahan atau gimana? Kalau marahin enggak sih, kan tipe kalau Aca tuh kayak kamu kenapa ya? Ini kamu takut gaji kamu turun atau gimana sih? Jadi kayak Aca ya kok naik mulu nih gitu. Bukan soal memarahin ya, karena aku tahu juga tuh keluarga Aca gimana. Kan aku sering main kan, apalagi kan mamanya Aca tuh kayak bilang nak gitu loh, kayak ayahnya juga welcome gitu. Kami selalu sudah tahu keluarga aku tahu orang Aca tahu kok keluarga Aca tahu sama aku gitu. Jadi kayak sama-sama kayak ya kayak saudara lah kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus tahu gitu. Dan aku tahu ya emang nggak bisa marah. Kayak nah kalau dia marah itu kayak gini, kayak sudah kayak Pal, Aina dipikirkan lagi. Nah, tertinggal. Mukanya mau Aca di sini. Di sini langsung ke Aca gitu kayak. Pal, diingat lagi apa yang tertinggal. Nah, tertinggal lo kan salah lo aku. Paling kayak gitu. Karena merasa kayak maaf lah jangan kita kayak lebih harus Aca tuh bukan marahin tapi lebih melajarin kayak kamu harus bertanggung jawab dengan gawainmu seorang. Jangan sampai kalian bertanggung jawab. Kayak ini loh kerjaanmu, usahakan ikam, tanggung jawab ikam. Jangan sampai ke orang. Please bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab lagi gitu loh. Larinya ke tanggung jawab. Tadi kan attitude, ini tanggung jawab. Aca itu, nah kita masalah Aca lagi ini ya. Sebelum kita bahas soal Aca, kita minum dulu ya. Kita minum. Ini bukan endorse ya, bukan endorse dari Cleo. Tapi kalau mau endorse silahkan. Iya. Kita minum dulu. Bismillah. ASMR. Bisa nggak ASMR nih? Enak nggak? Plong ya. Enak banget loh Cleo, sumpah. Endorse dong kapan-kapan. Lanjut tadi ceritanya. Apa tadi? Lupa. Aca ya, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu sih yang paling tekan banget setiap kali ada job. Tanggung jawab. Kalau Aca itu kalau berikan waktu kayak 2 jam kita harus selesai 2 jam. Itu terjadi. Berplan gitu ya? Berplan, kayak udah bisa menerawang gitu. Kayak bunga, udah Pak bawa 2 lusin aja cukup kok. Aku ngaras tuh, kalau karena cukup ini cukup bawa, itu lebihan pasti. Pasti ada lebihannya. Makanya kalau apa-apa tanya, pasti lu mau tanya Kak ini cukup kah? Cukup. Kak ini kurang kah? Tambahin lagi. Pasti itu. Karena kan kepuasan customer harus dijaga. Kan? Acanya sudah ini berarti kayak sudah otomatis di otaknya. Kayak kalaunya ini acaranya kayak ini, berarti harus bawa kayak ini. Gitu. Kan sama Kak Aca tuh harus survei tempat dulu. Jadi harus lihat di terawang dulu kayak ting, dia sudah kayak otak. Oke, tulis kain 20 bunga sulusin sudah harus. Sudah bisa memprediksikan gitu. Jadi pas seminggu sebelum tuh job desk keluar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ngapain. Jadi kita tahu berjalan hari itu kayak gimana. Kita jalan kemana aja gitu. Waktu luang kita kapan gitu. Jadi sudah tahu. Pernah dibawa Aca kemana aja? Waktu luangnya kan tadi ada waktu luang. Harusnya kan ada self rewards dan rewards dari atasan ke asisten gitu. Self rewardsnya sih kayak aku kan lebih suka kayak jajan-jajan gitu kan. Jadi lebih suka kayak
yuk kita jajan aja sih gitu. Gak usah gini ke jauh-jauh, kayak capek kan, badan sudah capek dikasih capek lagi gitu lah. Di perjalanan lebih baik yang dekat-dekat aja kita jajan-jajan gitu. Jajan apa biasanya? Banyak lah, kayak ke resto gitu, kafe. Aca, aduh, Karena anak Aca dia itu jadi orangnya asisten Aca. kayak kalau sudah ada uang, kemana kita jalan kita makan. Yang paling pasti itu makan. Jadi nggak ada tuh kayak kata aku jadi asisten apa? Jadi asisten Aca kok lapar ya? Nggak ada. Makan itu nomor satu. Sebelum kerja kita makan. Oke. Sesudah kerja makan lagi. Well. Siapa yang mau jadi asisten silahkan DM Aca Tasya Emua. Hebat sekali. Tapi nah itu tuh berarti se-happy itu. Ada perasaan dimana kayak aku mau bener jadi asisten Aca, aku enak ampi aja, ada pernah? Kalau kayak gitu nggak pernah, tapi di saat aku kerja Kak, kayak aku salah nih. Aku salah tuh kayak kehabisan otak. Aduh, kayak gimana sih ngerjainnya? Please gitu loh, kayak geram sendiri kan sama ide, kayak tiba-tiba hilang gitu. Kayak gitu aja sih. Kayak di saat lagi mumet, kerjaan masih banyak, itu aja sih. Kalau masalah kayak atasan sama bawahan itu nggak ada. Kan kayak atasa, aku panggilnya tuh atasa ya, sama di rumah atasa gitu loh. Sama aja atasan sebenarnya. M-nya aja dibuang gitu loh. Sebenarnya itu nggak ada sih, kayak penjalin silaturahmi. Kata orang di mana ada tasa di situ ada opal. Di mana-mana kami ada gitu loh, kayak kulsur sini ya sama-sama dua-dua gitu loh. By the way, ini Opal menyambat Aca positif terus karena Acanya ada di sini kayak? Enggak lah, kayak sisi negatifnya tuh ada lah. Harusnya ada sih, harus diingetin. Karena kami sama-sama pelupa, tapi sama-sama pengingat. Jadi gimana tuh? Sama-sama pelupa tapi sama-sama ingat. Sikung ingat, sikungnya yang gak diingat. Jadi mau ingatin ya. Karena ada yang takana sikung gak diingat, sikungnya ingat. Jadi saling pengingat aja gitu. Kalau gak diingat sama-sama tulis. Iya tadi lah bejob kayak itulah. Sudah. Jadi job desk sudah ada seminggu tuh kayak ting jalanin gitu. Ada waktu luang kita jalan gitu loh. Bayangin aja kayak jam 3 sampai jam 12 kita wedding nih, make upin orang. Pulang sebentar jam 1 jam 2 tidur, nanti jalan lagi entah kemana gitu, apa yang dicari. Tapi happy 24 jam kalau Aca jadinya ada. Satu minggu ini 24 jam. Nggak ada pulang rumah, cuma tadi pulang rumah. Terus ngambil baju. Wah. Berarti bermalam di rumah Aca? Nggak juga sih. Di mobil Aca? Iya. Enggak juga dalam mobil, di galeri jaga galeri. Tapi misalnya mama abah kan ini berarti hitungannya harusnya kuliah semester 1-2 loh. Nah kayak mama abah bang kada inilah kayak ini anak apa gerang jadi kada bulik-bulik kayak itu nah. Kalau pertanyaan itu sering sih kayak kada bulik kah, kada anu kah, tapi sebenarnya itu tuh kekhawatiran orang tua aja sih. Mama abah tuh pasti betakun kada bulik kah anakku aja, kada anu kah, sudah kah makan. Itu tuh prinsipnya mama abah tuh asal dihabari aja. Sudah dihabari sudah tenang. Apalagi watasa. Karena setiap ada job pasti bapak yang membawakan barang gitu loh. Jadi lawan keluarga aja ya sudah. Kental banget, sobat kental banget gitu. Jadi sudah kayak apa bepada waktu awal-awal bepada begawi lawan Aca? Awal-awalnya tuh kada diberikan sih kayak makeup ya, asisten makeup. Padahal cowok loh. Dari apa tadi hendak masuk apa? Polisi. Jadi asisten makeup. Awal-awalnya tuh kayak ulun terkenal mendekor, subuh mendekor gitu. Tapi bohong dulu nih awal-awal 2-3 hari sampai kayak pada ulun deket lah mas asisten. Kayak gini daripada gaweannya aja dibeliakan sampai wah ini kayak. Tapi pesan abah tuh asal bisa aja membawa diri ke orang, jangan sampai orang tuh merasa gelisah sama kita. Nah sebelum menjadi asisten Aca Pang pernah lah kayak begawi atau kayak apa, atau misalnya di sekolahan kan misalnya anak jualan gitu-gitu ada lah. Kalau ini masalah pengalaman lagi ya. Masalah pengalaman
tadi pastinya jadi health kitchen, barista, waiters di salah satu resto kan. Kalau di masa sekolah, nah ini yang berhubungan sama pekerjaan sekarang, sama karir sekarang. Kalau aku dulu di SMP dulu ya. SMP-nya di mana? SMP-nya di Istanbul. Oke. Beda sama Aca ya. Oh, Aca beda. SMP 2, Ya. aku SMP 1. Oke. Tapi sama-sama Istanbul. Jadi kayak gitu. Awal-awalnya itu emang suka bunga kan, emang suka kayak baju-baju adat, kayak setiap fashion show harus nih jadi modelnya. Ya, terserah deh keluar duit berapa asal. Berarti ketujuh umpat-umpat kayak itu. Iya, kalau dari zaman mulai apa tuh? SMP. Dari zaman SD kayak nari-nari, fashion show, lomba-lomba yang berkaitan dengan seni dan bahasa itu sudah suka banget gitu loh. Kayak sama dunia baju adat-adatan itu sudah kayak kental banget gitu loh. Sudah kayak fashion show Sumpah Pemuda kan itu pakai baju adat kan, kayak Ibu Kartini itu sudah ketujuh banget gitu, cinta, I love you, sayang, kayak melestarikan budaya banget gitu loh. Kayak suka gitu loh. Sampai akhirnya di sekarang kan masuk lagi ke karir kayak gitu. Berarti dari SMP ketujuhnya. Di SMP itu kayak baju-baju adat aja dulu, kayak fashion show, nari-nari, kayak pengalaman lomba-lombaan gitu loh. Pernah juara berapa? Fashion show ya, fashion show itu per kelas sih, kayak juara 3, juara 2 pernah. Yang seringnya itu di cabang bahasa, seni, pramuka. Anak pramuka banget gitu loh, kayak pramuka. I love you tadi juga. I love you, cinta banget. Awalnya SMA masuk ke lingkup pendekoran. Di mana pas kelas sudah 10, ada jalan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pas kelas 10 itu kan dulunya aku ikut klub pramuka juga kan di sekolah itu, dan ada festival perkemahan gitu. Dan di sanalah tercetuslah dekor, mencat, melukis-lukis, merakai raga. Nah, itu berarti dari awal tuh sudah yang dekor-dekor, ya lo bunga-bunga tadi itu. Tapi dilihat-lihat, Palni pintar bepandir guys, say. Kenapa? Jadi tapi aneh juga lah kayak misalnya MC ya lo. Nah, kenapa kada yang difokuskan tuh yang sagin public speakingnya? Kalau masalah public speaking itu udah dari SMP juga. Kan tadi di cabang bahasa kan, kayak lomba pidato, puisi itu udah dijalani beratan. Masuk lagi SMA, dimana kayak ikut pengajian, seminar-seminar, kayak ikut lomba antar putra-putri, antar sekolah, kayak itu kayak pidato bahasa Indonesia, Arab, Inggris itu dipelajari gitu loh, kayak nge-MC di sekolah. Apalagi kan dulu pas kelas 12 dipercaya jadi bagian acara kan. Nah di sanalah aku juga ketuanya tuh. Nah di sanalah waktu itu adalah emas banget. Nah di sanalah belajar di mana harus jadi MC, harus jadi panitia, harus jadi tukang dekor, jadi tukang bunga, tukang susun, sama dijalani. Semuanya harus dijalani. Karena kita yang punya acara dan kita harus kita jalani. Jadi kalau malamnya kerja, paginya harus jadi MC. Dan kenapa kadang misalnya ini kan berarti kada kuliah lah. Karena kuliah lah. Maksudnya ini berarti sudah lewat ya lo bentar ini tahun depan. Kalau kuliah tuh ada sih rasa-rasa kan kayak tahun ini kan pas karena aku masih kerja tuh di F&B resto tuh. Kayak lihat orang makan pakai elemeter itu kayak kok aku nggak kuliah ya tahun ini, kok aku lebih milih kerja gitu, kayak ada juga terseling rasa mau itu. Tapi balik lagi kayak aku juga yang mau, aku juga harus menjalani, ya jalani aja dulu, insya Allah tahun depan lah kayak gitu. Ada inilah rencana jurusan lah atau? Kalau jurusan ada sih, pasti ada gitu loh. Opsi pertama itu pasti hukum ya. Hukum. Kenapa hukum? Mengapa hukum? Ada apa di sana? Ada gitu. hukum. Ada apa Apakah hukum? kamu meragukan hukum-hukum di Indonesia jadi kamu mau hukum gitu? Ketercintaan dengan hukum itu bermula dari SD ya. Karena kan suka banget sama pelajaran PKN, IPS gitu loh, kayak apalagi pembahasan tentang pemerintahan, tentang publik, politik itu suka. Apalagi yang sekarang kan rawan banget kan dengan kata-kata politik, ya kan, di mana ada korupsi, suap dan lain-lain. Itu tuh kayak
kayak mengganjal, kayak orang tuh kayak gerigitan banget gitu, kayak kenapa gerak di Indonesia ini kayak ini, kadang kayak di negara lain kayak aduhai gitu. Nah apalagi kan sekarang ada isu-isu kayak pelecehan di bawah seksual, apalagi kisah si F dan L si dancer itu. Nah di sana kayak kok hukum ini masih diragukan gitu loh, kayak di sini kayak mau banget kayak menyatakan this is hukum Indonesia gitu loh. Dimana orang yang bersalah harus tanggung jawabin, jangan orang yang tidak bersalah. Dan ada aku juga lihat di Instagram ya baru-baru kayak bawahannya ngelaporin atasannya korupsi, tapi bawahannya jadi tersangka. Di mana titik keadilan itu loh? Ini orangnya ini terbawa emosi guys. Orangnya ini kayak gini loh, Kak. Orang ini ngelaporin, tapi kok jadi tersangka? Pasti ada di belakang layar juga. Dan masuk lagi ke tema orang di belakang layar. Itu sih. Jadi itu alasan kamu menjadi hukum. Menjadi hukum. Mau jurusan hukum. Tiba-tiba ya. Tapi selain itu memang karena kan kayak umur segitu kamu sudah memikirkan itu. Kayak entah karena kamu ini gak suka misalnya lihat-lihat berita atau gitu, atau emang FOMO berita-berita itu aja? Enggak, bukan FOMO sih Kak, kayak terkilas kan dengan orang, apalagi kan lingkup aku semenjak ikut Aca kan, lingkup Atasa lingkup Atasa ini kan orang-orang yang hack banget gitu, kayak pembahasan sudah kayak Tuhan, politik, bisnis sih. Kayak seorang yang masih anum nih kayak kayak jadi pendengar yang baik kayak deduk, tapi asik gitu kan, kayak sampai buat sampai jam 1 jam 2 tuh asik. Apalagi pas rehat tengah malam tuh keluarlah ilmu itu. Pembahasan tentang Atlantik lah, IKN lah, itu keluaran dah tuh. Kayak pembahasannya tuh kayak di luar Nurul aja orang tuh. Ibaratnya jadinya dewasa sebelum waktunya sebelum waktunya gitu loh. Tapi asik bersosialisasi gitu loh. Dan semenjak ikut Aca ini ya ketemu orang terus gitu. Jadi berarti Aca Pang pokoknya ini Aca Pang. dari terdapat Aca, pokoknya tujuan hidup Ikam kayak Aca Tepang dah. Pokoknya pegangan hidup. Bukan pegangan hidup juga sih, kayak penunjuk hidup. Penunjuk hidup. Kayak pengarah gitu loh. Gitu. Itu opsi pertama tuh kalau kuliah. Kalau opsi keduanya sih mau jadi psikiater sih. Kenapa? Ada apa di sana? Ada apa? Apakah kamu? Karena aku merasa ada orang tersakiti di sana. Jadi nyambung ke hukum tadi ya. Jadinya kayak kan orang-orang yang dizolimi. Orang terzolimi Kak. Pasti banyak sekarang kan di kalangan orang tuh pasti ada yang merasa stres, merasa yang kayak ada tekanan dalam dirinya. Kayak jangan-jangan Ikam nih yang ada tekanan jadi. Aku nggak ada, di bawah have fun aja gitu. Kayak orang-orang bertanya kayak kamu tuh sebenarnya banyak tekanan, capek, kok bisa senyum kerhing ya jalannya aja gitu, kayak mengalur aja gitu hidup. Dan sekarang tuh kan banyak juga kan kayak orang kayak bertanya-tanya tuh di sosmed, orang bikin SG, bikin apa-apa kayak aku stres, aku kayak gini. Sebenarnya itu masuk lagi dalam dirinya gitu. Itu nggak bisa mengeluarkan isi hatinya, nggak ada teman gitu lah. Dan di sanalah banyak tokoh psikiater yang akan muncul kayak gitu loh. Dan dunia perpsikologan ini tuh kayak asik kan, kayak menemani orang nih kayak gini, kayak kamu kenapa, ada apa, kamu sedih ya, kayak. Dan itu aku suka. Lebih ke hendak tahu kisah orang kan sih, padahal itu sih. Tapi kayak juga kayak suka nih kayak ngamati orang, kayak orang nih kesian ya, ada apa sih, ada masalah apa sih, kayak itu rasa simpatinya tuh loh. Apalagi semenjak ikut Atasa nih, kembali lagi ke Aca nih, kayak simpatinya tuh kayak dari 85 ke 100. Kayak ditanamkan, kasihan lo Pal, nah misalnya ada orang kayak itu Pal dibari, dianu gitu. Nah, kayak kembali lagi kayak
oh kasihan orang tua yang mungkin yang lapar, mungkin yang beruang gitu. Jadi dari Aca juga perasaan kasihan-kasihan, simpati-simpati itu mulai dulu. Oh, kalau sebelum-sebelumnya tapi kan dulu itu masih kadang kayak diisi perasaan kayak itu nah. Enggak. Kayak dulu tuh kan masih kayak bisa bisa dihilangkan sedikit kayak udah hai gitu nah. Udah hai. Bisa apa tuh namanya? Bisa disingkirkan lah sedikit gitu kayak enggak menonjol banget. Kalau sekarang kayak dikit-dikit kasihan ya yang orang seorang sudah kanyang ya lo orang lewat berjajah ditokari. Tapi terkadang orang pengasihan itu bisa dimanfaatkan. Itulah sekarang dinamakan dengan people pleaser. Makanya Ika memanfaatkan Aca karena Aca pengasihan. Bukan kayak gitu juga gitu loh. Kayak enggak saling memanfaatkan tapi saling memberikan manfaat. Kayak gitu. Dan terkadang orang yang kayak gitu tuh kasihan juga sih gitu loh. Dan aku banyak juga orang dekat yang sering memanfaatkan gitu. Kayak cowoknya nih kayak ceweknya nih banyak duit tapi dimanfaatkan oleh cowoknya dan itu kasihan banget sih kayak Ajin kisah Aca. Astagfirullahaladzim bukan ya. Ini bukan kan Aca berduit ya orang berduit ini bukan tadi berkisah Aca ini bukan Aca lagi ya bukan Aca lagi kayak